Bagaimana kita ingin mengenal Kristus? Apa yang terjadi jika masih banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus? Tentu kita rindu dan ingin mereka yang belum mengenal Kristus dapat mengenal dan diselamatkan oleh Kristus. Untuk itu, bagaimana kita agar mereka yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Kristus? Kita bisa menyikapi dengan membantu mereka, mendoakan mereka, dan melakukan persekutuan dengan mereka agar mereka dapat mengenal Kristus. Untuk itu, mari kita lihat kesaksian seorang perempuan yang belum mengenal Kristus, di mana ia bertemu dengan perempuan yang ia tidak kenal, kemudian ia diajak tinggal di gereja, kemudian ia mendengar suara nyanyian, doa dan persekutuan orang yang berada dalam gereja, sehingga ia merindukan kasih Kristus. Jadi waktu umur 20-an, saya sempat ditawarin kerja sebagai waitress di daerah luar Pulau Jawa. Tetapi ternyata setelah sampai sana, saya disuruh melayani laki-laki. Saya juga tidak bisa kabur karena saya selalu diawasin sama satpam. Ada seorang customer yang mau membawa kabur saya, tapi dia memberi syarat supaya saya menikah dengan dia. Ya, saya setuju dengan ide dia, yang penting saya keluar dari tempat itu. Saya sempat tinggal di apartemen dengan dia, sampai pada suatu waktu saya ada kesempatan untuk kabur. Di tengah jalan saya seperti ada keraguan. Saya kalau pulang kampung saya merasa kotor, saya tidak berguna, saya juga nggak punya uang. Dalam kondisi saya yang sedang bingung, saya juga nggak tahu harus pergi kemana, apalagi sudah larut malam. Tiba-tiba di depan mata saya ada angkot berhenti, dan di dalam angkot itu ada seorang perempuan. Ternyata dia kerja di gereja dan dia mengizinkan juga untuk saya tinggal di gereja. Besok paginya saya di kamar sendiri dan saya dengar seperti ada orang-orang yang bernyanyi. Saya merasa mereka seperti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan jadi saya penasaran dengan mereka. Akhirnya saya buka pintu dan bergabung dengan mereka, dan waktu itu khotbahnya tentang perempuan yang berzina yang akan dilempari dengan batu. Tapi Isa sendiri bilang, siapa yang gak pernah berdosa, lempar perempuan ini lebih dulu. Saya terus terang baru pertama kali mendengar cerita itu, dan saya benar-benar merasa, kok Tuhannya orang Kristen baik sekali ya, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang seperti saya. Nah, dari situ saya merasa saya jatuh cinta dengan Isa. Setelah saya terima Isa, ya bukan berarti saya langsung pulih. Jadi saya juga jatuh bangun lagi dalam dosa seks, sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Saya benar-benar stres dan hampir saya mau aborsi. Saya malu untuk datang sama Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia yang pelihara hidup saya dan anak saya sampai saat ini. Ketika saya berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya juga gak menyangka kalau pengalaman hidup saya dulu bisa Tuhan pakai untuk melayani wanita-wanita yang mengalami masa lalu seperti saya. Saya merasa bahwa hanya Isa yang mampu mengubah hidup saya dari gelap menjadi terang dan penuh pengharapan. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa Kristus tidak memandang siapa yang harus diselamatkan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Semua kita dapat ditebus dari dosa. Apapun kesalahan kita, apapun perbuatan kita sebelum kita mengenal Kristus, Kristus tidak melihat hal tersebut. Yang Kristus inginkan adalah pertobatan. Seperti kisah perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Perempuan ini adalah seorang Samaria, ras yang benar-benar dibenci oleh bangsa Yahudi dan dipandang tidak layak bagi Allah. Dia adalah seorang perempuan yang dikucilkan dan dipandang rendah bahkan oleh bangsanya sendiri. Ia dikucilkan karena dianggap tidak bermoral. Seorang perempuan yang belum menikah tetapi secara terang-terangan hidup bersama anak laki-laki berturut-turut. Dari kisah Samaria ini mengajarkan kepada kita
bahwa Allah mengasihi kita terlepas dari kehidupan kita yang maksiat sekalipun. Allah benar-benar menghargai kita, sehingga Ia secara aktif mencari kita untuk menyambut kita ke dalam persekutuannya dan bersukacita dalam ibadah kita kepadanya. Air yang ditawarkan Yesus di sana adalah air yang mengajarkan bahwa Yesus menyatakan kehausan, tidak saja secara jasmani, namun juga secara rohani. Ia haus akan pertobatan jiwa perempuan itu. Tuhan Yesus haus akan pertobatan setiap orang. Ia menawarkan air hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Allah mengetahui segala sesuatu, namun juga yang lebih dahulu menyapa dan merindukan pertobatan anak-anaknya.